Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman MTSN Gresik pada hari ini? Baik semua kan? Sebelum kita berbincang-bincang, marilah kita perkenalan terlebih dahulu ya Kak. Ya, karena ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Livia Briliantina, bisa dipanggil Kak Nanda. Perkenalkan, nama saya Akila Ursyida, bisa dipanggil Kak Akila. Kami dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita ini sudah masuk ke hari keberapa ya Kak di bulan Ramadan ini? Hari ke-13 deh kayaknya Kak. Nah, teman-teman ini udah pada tahu belum bulan Ramadan itu apa? Untuk bulan Ramadan sendiri tuh Kak, bulan Ramadan ialah bulan yang penuh berkah dan ampunan bagi umat Islam. Dan banyak loh Kak amalan-amalan baik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, seperti yang pertama itu ada berpuasa, dan ada juga membaca Al-Quran, ada lagi sholat tarawih setelah sholat isya, dan juga membayar zakat fitrah, dan masih banyak lagi sepertinya Kak. Wah, banyak sekali ya kayaknya amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Nah, tadi aku mengutip dari salah satunya, tadi ada membayar zakat. Nah, membayar zakat sendiri tuh apa sih Kak? Untuk membayar zakat sendiri ada artinya, yaitu zakat merupakan sebagian dari harta yang kita berikan kepada golongan seseorang. Lalu dan untuk zakat fitrah sendiri yaitu dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai sebelum Idul Fitri Kak, dalam bentuk kewajiban untuk membersihkan harta sebagai dari umat muslim. Dan tadi kan udah disebutkan pengertiannya nih. Nah, kalau kita membayar zakat itu ada takaran-takarannya nggak sih? tentu ada dong Kak takaran ketika kita membayar zakat. Takaran beratnya yaitu sebesar 2,5 kg. Dan untuk makanan-makanan pokok di sekitar kita itu seperti di negara kita sendiri ya Kak, di Indonesia itu kita makanan pokoknya menggunakan beras. Jadi kita diwajibkan untuk membayar zakat. Dalam menurut Imam Syafi'i, boleh untuk membayar zakat menggunakan beras atau nasi atau beras dengan ukuran seberat 2,5 kg. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwa di negara Indonesia tadi itu makanan pokoknya beras. Kalau membayar zakatnya di negara lain nih yang makanan pokoknya bukan beras? Ada Kak, di negara lain itu seperti ada yang memakai makanan pokok menggunakan gandum, itu seperti di negara Arab. Lalu ada yang menggunakan makanan pokoknya kurma atau terigu, itu mereka menggunakan makanan pokok sesuai dengan yang ada di negara mereka. Dan untuk timbangannya sama-sama disamaratakan seberat 2,5 kg gitu Kak. Dan untuk selanjutnya itu ada nggak sih Kak, kita di Al-Quran disebutkan nggak dalam dalilnya itu tentang kewajiban kita membayar zakat? Tentu disebutkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 itu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'raki'in. Yang artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Oh, jadi kita disuruh sama Allah sudah untuk melaksanakan sholat, membayar zakat. Dan untuk membayar zakat sendiri tuh Kak, ada ketentuan waktunya nggak ketika kita membayar zakat itu harus kapan gitu? Nah, pasti ada waktu-waktu yang ditentukan untuk kita membayar zakat. Seperti menurut Imam Syafi'i, menurut beliau itu boleh mengeluarkan zakat sejak permulaan bulan Ramadan. Nah, selain dari Imam Syafi'i itu ada beberapa waktu-waktu seperti waktu sunnah, waktu wajib, waktu mubah, waktu makruh, sama waktu haramnya. Nah, kalau untuk waktu sunnahnya itu kita membayar zakat ketika sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau waktu makruhnya membayar zakat ketika sesudah Idul Fitri dan sebelum terbenamnya matahari di hari raya. Nah, kalau waktu mubahnya itu
seperti kita saat ini, yaitu membayar zakat terjadi ketika awal bulan hingga hari penghabisan Ramadan. Nah, kalau waktu yang penting nih, waktu wajib. Waktu wajib tuh ketika membayar zakat, matahari mulai terbenam di hari terakhir Ramadan. Nah, kalau ada waktu yang diharamkan untuk kita membayar zakat nih. Nah, waktu haramnya tuh kita tidak boleh membayar zakat ketika sudah terbenamnya matahari di hari raya. Nah, itu tadi beberapa waktu yang kita gunakan untuk membayar zakat. Oh, seperti teman-teman di MTSN Negeri Gresik, ya. kemarin ya Kak, membayar zakat di bulan Ramadan ketika Pondok Ramadan kemarin ya Kak. Jadi teman-teman MTS Gresik semuanya Insya Allah sudah bayar zakat kan? Kalau belum, bisa melakukan pembayaran zakat di waktu sebelum, masih ada waktu sih Kak, sampai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ya. Bisa di sekitar rumahnya ada musola yang menerima pembayaran zakat, seperti itu. Lalu untuk ketika kita sudah membayar zakat ya Kak, terus zakat tersebut diberikan kepada siapa saja ya Kak yang menerima zakat-zakat tersebut? Nah, itu sendiri tuh udah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada beberapa golongan yang wajib menerima zakat. Dijelaskannya itu dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, ada 8 golongan yang bisa menerima zakat. Yang pertama itu fakir, terus miskin, amil, mu'alaf, terus rikob. Rikob itu sama seperti memerdekakan budak. Ini tuh terjadi pada zaman-zaman dahulu Kak. Begitu. Terus yang ketujuh tuh yang keenam gharim, terus fisabilillah sama ibnu sabil. Wah, banyak ya ternyata ya Kak yang bakalan menerima pembayaran zakat kita. Dan ketika kita sudah membayar zakat, apakah ada hikmah yang dapat kita terima ketika kita sudah membayar zakat Kak? Wah, sangat banyak sekali hikmah yang dapat kita terima tuh. Yang pertama nih ada yang namanya menyempurnakan iman. Terus sama seperti yang pengertian tadi bahwa zakat itu dapat membersihkan harta, terus dapat menghapus dosa-dosa kita, terus mempererat tali silaturahmi, terus melatih kerendahan hati, terus meningkatkan rezeki, dan yang paling penting nih kita terhindar dari siksa neraka. Wah, banyak ya Kak ternyata hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita sudah membayar zakat. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk membayar zakat fitrah. Kita sudah ada dalil dan waktunya untuk membayar zakat ya Kak. Ya, mungkin udah lumayan lama ya kita bincang-bincang kali ini. Iya Kak, mungkin sudah cukup sepertinya. Dan juga untuk teman-teman nih, aku ingatkan bahwa jangan lupa untuk tetap semangat berpuasanya. Kita sudah masuki hari ke-13, masih ada hari-hari selanjutnya untuk berpuasa. Semangat terus untuk berpuasa. Dan jangan lupa nih amalan-amalan yang tadi bisa kita lakukan di bulan Ramadan supaya bulan Ramadan kita ini penuh berkah. Alhamdulillah. Mungkin kafaitu kalami fi hadhil fursah wa idza wajadtum khatayat utlubul afwa minkum ila liqa fi waqti ukhra. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahil muwafiq ila ahmaqit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.